Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Salwa Octaviana, dan rekan saya Cindy Maulida. Kami dari semester 5 dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang laporan keuangan 2, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi kelas 5C. Dalam bab 7 ini, Skruder menjelaskan laporan posisi keuangan dan teknik pengukuran yang saat ini digunakan untuk mengungkapkan aset, liabilitas, dan ekuitas, menggambarkan pengungkapkan elemen-elemen laporan keuangan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan harus mengungkapkan kekayaan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kekayaan atau wealth didefinisikan sebagai nilai sekarang dari semua sumber daya dikurangi nilai sekarang dari semua kewajiban. Meskipun penggunaan dari pengukur nilai sekarang dalam akuntansi semakin meningkat, metode ini tidak digunakan secara luas untuk semua aset dan juga liabilitas. Pakar teori akuntansi lebih menyukai pengukuran biaya kini atau current cost daripada jumlah biaya historis dengan argumen bahwa nilai ini mencerminkan kondisi saat ini dan karenanya mempresentasikan nilai kini bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama, ada aset. Aset adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset terdiri dari aset lancar, contohnya investasi, dan aset tetap yaitu properti, pabrik, dan juga peralatan. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan layanan ke entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa dalam aset entitas yang tersisa setelah dikurangkan dengan liabilitasnya. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas adalah hak kepemilikan. Ekuitas juga terdiri dari saham biasa, saham preferen, dan juga saham treasury. Materi yang selanjutnya yaitu pengukuran dan pengungkapan nilai wajar. Nilai wajar terkait aset adalah harga yang dikenakan jika aset tersebut akan dijual. Sedangkan definisi nilai wajar menurut SFAS nomor 157 mendefinisikan nilai wajar atau fair value sebagai harga yang akan diterima saat menjual aset atau membayar transfer liabilitas dalam suatu transaksi yang tersusun di antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengungkapan nilai wajar memiliki persyaratan yang dirancang untuk menunjukkan reliabilitas relatif dari pengukuran nilai wajar. SFAS nomor 157 juga mensyaratkan adanya pengungkapan terkait pengukuran nilai wajar dalam bentuk tabel untuk setiap kategori aset dan liabilitas yang utama yang diukur pada nilai wajar secara tidak berulang. Materi selanjutnya yaitu modifikasi terkait asumsi harga transaksi. Berdasarkan JAAP sebelumnya, ketika suatu komponen pada awalnya diakui, harga transaksi atau harga masuk, harga yang dibayarkan untuk suatu aset, dianggap menjadi nilai wajarnya tanpa bukti persuasif yang bertolak belakang. Sebagai gantinya, entitas harus mempertimbangkan apakah faktor-faktor tertentu dapat mengindikasikan adanya harga transaksi yang tidak merepresentasikan nilai wajar. Ketika hal ini terjadi, penentuan nilai wajar harus dilakukan secara terpisah. SFAS nomor 157 mengutip 4 contoh yang mungkin menunjukkan bahwa harga transaksi tidak merepresentasikan nilai wajar. Yang pertama, transaksi di antara pihak-pihak yang berelasi. Yang kedua, transaksi yang terjadi di bawah tekanan atau penjual dipaksa untuk menerima harga dalam transaksi karena faktor urgensi. Yang ketiga, satuan hitung yang direpresentasikan oleh transaksi berbeda
dari satuan hitung untuk aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar. Yang keempat, pasar di mana transaksi terjadi berbeda dari pasar atau sebagian besar pasar utama, yang mana entitas pelaporan akan menjual atau sebaliknya melepaskan aset atau mentransfer liabilitas. Selanjutnya, mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Para investor dan analisis sekuritas memonitor kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan mengevaluasi hubungan di antara elemen-elemen laporan keuangan dan merupakan sesuatu yang paling berguna jika dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Hasil perusahaan pesaing rata-rata itu industri atau tolak ukur. Rasio imbal hasil atas aset mengukur persentase imbal hasil atas aset yang digunakan oleh perusahaan dan dihitung sebagai berikut dengan rumus ROA sama dengan laba neto dibagi rata-rata total aset. ROA dapat dikelompokkan ke dalam dua komponen. Yang pertama itu rasio margin laba dan rasio perputaran aset. Perusahaan ini dapat meningkatkan rasio ROA-nya dengan meningkatkan salah satu dari dua rasio ini. Selanjutnya, laporan arus kas. Berdasarkan definisi dana modal kerja, semua transaksi bersifat material yang menghasilkan perubahan modal kerja yang dilaporkan. Berdasarkan konsep ini, dana didefinisikan sebagai jumlah neto atas kenaikan dan atau penurunan kas, piutang, persediaan, utang, dan komponen lancar lainnya. APB Opinion nomor 19 menentukan format laporan sebagai berikut. Yang pertama itu, laporan tersebut dapat disusun sedemikian rupa untuk menunjukkan posisi keuangan dalam bentuk kas dan aset sementara, aset cepat, atau modal kerja selama hal itu menggunakan konsep semua sumber daya keuangan dan memberikan gambaran yang paling berguna terkait aktivitas pendanaan dan investasi entitas. Yang kedua, dalam setiap kasus, laporan harus mengungkapkan perubahan neto dalam kas dan investasi sementara, aset cepat atau modal kerja tergantung pada bentuk penyajian. Yang ketiga, laporan tersebut harus mengungkapkan pengeluaran untuk aset jangka panjang. Selanjutnya yaitu usulan format laporan arus kas. Penerimaan dan pengeluaran kas operasi yang disajikan oleh suatu entitas menggunakan metode langsung yang konsisten dengan tujuan yang bersifat kohesif. Penyajian line item dari penerimaan dan pengeluaran kas di dalam kategori operasi membantu mencapai tujuan pemilihan karena informasi tersebut dapat sangat membantu pengguna dalam menilai jumlah, penentuan waktu, dan ketidakpastian arus kas operasi entitas di masa depan. Kelemahan utama dari metode tidak langsung adalah bahwa metode ini memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi tanpa menyajikan setiap penerimaan dan pengeluaran kas operasi secara terpisah. Dalam format saat ini, laporan arus kas melaporkan perubahan selama periode akuntansi dalam bentuk kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Usulan format baru akan memiliki bagian dan kategori yang sama dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif. Selanjutnya, analisis keuangan dari informasi arus kas. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyajikan data yang memungkinkan investor dan kreditur memprediksi jumlah kas yang akan didistribusikan dalam bentuk dividen dan bunga, serta untuk memungkinkan adanya evaluasi risiko. Laba neto adalah hasil dan perubahan aset dari liabilitas. Itu menentukan beberapa lancar dan beberapa itu tidak lancar konsekuensinya. Laba neto tidak bisa disamakan dengan perubahan kas. Laporan arus kas mengungkapkan pengaruh dari aktivitas perolehan laba dan sumber daya kas, bagaimana aset diperoleh dan bagaimana aset tersebut didanai. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi merupakan indikator penting dari kesehatan keuangannya dan tingkat resiko yang terkait dengan upaya berinvestasi di perusahaan. International Accounting Standard. International Accounting Standard Board atau IASB telah melakukan yang pertama itu
pembahasan mengenai laporan posisi keuangan dan berbagai dasar pengukuran yang digunakan di dalam laporan keuangan dan telah menetapkan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pembahasan mengenai informasi yang akan diungkapkan pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas di dalam IAS nomor 1 yang direvisi mengenai penyajian laporan keuangan atau presentation of financial statement. Yang ketiga, pembahasan mengenai penyajian laporan arus kas dalam IAS nomor 7 mengenai laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang keempat, pembahasan mengenai penyajian pengukuran nilai wajar dalam IFRS nomor 13 mengenai pengukuran nilai wajar atau fair value measurement. Materi yang terakhir yaitu kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketika membahas laporan posisi keuangan di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IASB menunjukkan bahwa keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan memerlukan evaluasi terkait kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas. Konsekuensinya, posisi keuangan suatu perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikannya, struktur keuangannya, likuiditas dan solvabilitasnya, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Informasi tentang sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan dan kapasitasnya di masa lalu untuk memodifikasi sumber daya ini berguna dalam memprediksi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan. Itu saja yang dapat kelompok 16 paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.